Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia Rahmawati, NIM 11870700024 dari kelas A2. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai modulasi QAM atau Quadrature Amplitude Modulation dan tutorial membuat rancangan QAM menggunakan aplikasi MATLAB. QAM atau Quadrature Amplitude Modulation adalah suatu metode modulasi yang membawa data dengan mengubah atau memodulasi amplitude dari dua gelombang pembawa. Kedua gelombang tersebut biasanya sinusoidal, berbeda fase dengan yang lainnya sebesar 90 derajat, dan oleh karena itu disebut pembawa kuadratur. QAM merupakan kombinasi antara ASK dan PSK yang melakukan transmisi pada laju bit-bit yang lebih tinggi pada saluran atau kanal dengan lebar pita yang terbatas. Karena ortogonal carrier menempati band frekuensi yang sama dan berbeda dengan 90 derajat fase shift-nya, masing-masing dapat memodulasi sendiri, dikirimkan melalui band frekuensi yang sama dan dipisahkan oleh demodulasi penerima. Untuk bandwidth yang diberikan tersedia, QAM memungkinkan pengiriman data dua kali di tingkat standar Pulse Amplitude Modulation atau PAM, tanpa degradasi sedikit kesalahan dalam menilai BER atau Bit Error Rate. QAM tergolong ke dalam salah satu modulasi digital, yang mana informasi digital itu sendiri terdiri dari amplitude dan fase sinyal carrier. Dan sinyal-sinyal amplitude dan fase sinyal carrier tersebut akan diubah-ubah untuk menunjukkan data. Sinyal QAM dapat ditulis juga dengan persamaan berikut, yaitu ST sama dengan IT sin omega CT tambah QT cos omega CT, di mana IT itu sama dengan A sin theta dan QT itu A cos theta. Dari persamaan tersebut, dapat dilihat bahwa sinyal QAM dapat dibentuk dengan menjumlahkan sebuah sinyal kosinus dengan amplitudo IT dan sebuah sinyal sinus dengan amplitudo QT. Ini sama dengan menjumlahkan sebuah sinyal AM atau amplitude modulation yang menggunakan carrier kosinus dengan sebuah sinyal AM yang menggunakan carrier sinus. Kata kuadratur pada QAM berasal dari kedua carrier yang berbeda fase 90 derajat. Selain itu, QAM juga memiliki bentuk-bentuk yang diantaranya adalah 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, dan seterusnya. Dan berikut ini adalah diagram konstelasinya, di mana diagram konstelasi adalah sebuah diagram yang merepresentasikan pola modulasi digital pada bidang kompleks dan diurutkan berdasarkan aturan kode Gray. Kode Gray adalah pengurutan nilai biner di mana kedua nilai yang berdekatan hanya mempunyai perbedaan satu digit. Penggunaan kode Gray akan membantu mengurangi bit error yang terjadi. Jumlah titik-titik pada diagram berupa pemangkatan 2n. Karena pada komunikasi digital datanya bernilai biner. Selanjutnya, saya akan mulai merangkai pada aplikasi MATLAB dengan menggunakan blok-blok pada Simulink. Jadi, ini adalah tampilan awal dari MATLAB-nya. Kemudian kita buka Simulink-nya. Pada MATLAB 2017, ketika kita membuka Simulink, maka tampilan awalnya seperti ini. Sehingga kita bisa klik dua kali pada blank model. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mencari blok-blok diagram yang ingin dipakai untuk membuat rangkaian QAM, klik pada library browser. Nah, ini adalah library dari Simulink-nya. Selanjutnya kita akan mencari blok-blok yang ingin digunakan dengan cara mengetik
yang kita butuhkan, yaitu random integer generator. Nah, setelah pencarian selesai, klik kanan dan add block to model untitled. Lakukan hal yang sama untuk blok lainnya. Setelah semuanya selesai dicari, blok-bloknya akan ada di untitled. Kemudian kita susun. Setelah semua blok diagramnya dirangkai seperti ini, untuk membuat scope memiliki 3 output dalam satu scope, maka kita bisa dengan klik 2 kali, kemudian file, number of input ports kita pilih 3, karena nanti dalam satu scope itu akan menampilkan sinyal informasi awal, kemudian modulasinya, dan demodulasinya. Nah, setelah selesai seperti ini, sebelum kita mulai merun atau menjalankan rangkaian, kita perlu mengubah parameter dari tiap blok. Untuk mengubah parameter, bisa dilakukan dengan mengklik 2 kali pada blok diagram yang ingin diubah. Set size-nya tidak perlu diubah. Kemudian kita ubah sort of initial seed-nya menjadi parameter. Dan akan muncul initial seed-nya yang akan diisi dengan 37. Output data type-nya kita bisa ubah menjadi Win32. Kemudian apply dan OK. Pada QAM tidak perlu diubah dan modulator juga tidak perlu diubah. Pada constellation diagram, tampilan ini kita ubah dari 4 km menjadi 8 km dengan cara view, configuration properties, dan pada reference constellation kita ubah menjadi 8 PSK. Play dan OK. Jadi nanti tuh akan diubahnya menjadi KM8 dalam bentuk passive key-nya. Pada sine wave, ubah amplitude 2 dan frekuensinya 3. Pada sine wave yang di bawah, kita ubahnya menjadi frekuensi 3. Untuk melihat scope-nya, bisa diklik 2 kali. Jadi hasil dari rangkaian yang telah kita buat itu seperti ini. Jadi rangkaian pembawanya ini yang berwarna merah akan melakukan modulasi seperti ini, dimana saat tinggi dimulai dari 0, kemudian dari sini itu dari bawah. Nah, nanti tuh hasil demodulasinya juga bakalan dari sini berubah menjadi seperti ini lagi, mengembalikan bentuk semula. Jadi sinyal dari blok modulasi ini akan masuk ke dalam
blok complex to real image bersamaan dengan konstelasi, yang nantinya nilai realnya itu akan dikalikan dengan sinyal sinus dari DSP ini. Begitupun nilai imaginernya. Kemudian hasil kali tersebut akan ditambahkan sehingga akan menghasilkan bentuk sinyal modulasi. Nanti hasil dari modulasi ini akan ketika demodulasi akan merubah bentuknya lagi menjadi sinyal aslinya. Seperti itu. Berdasarkan rangkaian yang telah kita buat tadi, yaitu 8 QAM atau QAM 8 keadaan adalah teknik encoding MR dengan M sama dengan 8 yang akan menghasilkan 8 keadaan keluaran yang mungkin untuk satu frekuensi pembawa. Untuk memperoleh 8 kondisi masukan yang berbeda, maka data masukan biner digabung menjadi 3 kelompok bit yang disebut tribit, atau 2 pangkat 3 sama dengan 8. Masing-masing kode tribit menghasilkan salah satu keluaran yang mungkin. Dalam 8 QAM, 3 bit masukan menghasilkan 8 kondisi modulasi menggunakan 4 sudut fase pada batas 90 derajat dan 2 amplitudo, atau 4 fase dikali 2 amplitudo sama dengan 8 kondisi. Kelebihan dari QAM yaitu lebih efisien ketika teknik spektra sebagai pembanding ke CPM. Menyediakan skop yang baik untuk kecepatan bit tinggi menggunakan bentuk yang handal dari QAM. Merupakan teknik yang baik untuk bekerja ketika mendekati daerah linier dari operasi, serta dapat mentransmisikan banyak bit-bit informasi per simbol. Sedangkan kekurangannya, QAM berdasarkan konsep linier di terminologi atau amplifier linier, dan receiver dan amplifier linier ini kurang efisien dan memakai daya yang lebih. Rentan terhadap noise, serta membutuhkan demodulasi yang koheren dengan fase dan frekuensi yang tepat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.